Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga sehat selalu ya. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang materi SKI, yaitu tentang perkembangan Islam masa Rasulullah periode Mekah oleh Ibu Nur Umi Mufidah. Berikut adalah peta konsepnya. Materi dakwah periode Mekah. Subnya ada kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam, substansi dan strategi dakwah periode Mekah, dan peristiwa penting dalam dakwah periode Mekah. Untuk pembelajaran hari ini kita hanya membahas tentang kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Para ahli sejarah menyebut masa sebelum kehadiran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW sebagai masa jahiliyah. Secara bahasa, masa jahiliyah berasal dari kata jahil yang diturunkan dari kata dasar Arab jahala yang berarti bodoh. Zaman jahiliyah ini terdiri atas dua periode, yaitu jahiliyah periode pertama dan jahiliyah periode kedua. Periode pertama merupakan masa yang sangat panjang, tetapi tidak banyak yang bisa diketahui hal ihwalnya dan sudah lenyap sebagian masyarakat pendukungnya. Dengan kata lain, jahiliyah periode pertama ini tidak banyak peristiwa-peristiwa penting yang kita ketahui. Seperti itu. Nah, sedangkan jahiliyah periode kedua berlangsung kira-kira sekitar 150 tahun sebelum Islam lahir. Jahiliyah periode kedua inilah yang kita kenal hingga sekarang, dan inilah yang akan kita pelajari. Keadaan Arab, khususnya daerah Mekah, terdiri atas gurun pasir yang sangat panas dan gersang. Mereka senang hidup berpindah-pindah atau nomaden. Kebiasaan mengembara membuat bangsa Arab senang hidup bebas tanpa adanya aturan hukum. Kekuatan, keperkasaan, keuletan, dan keberanian merupakan modal utama untuk dapat bertahan di alam gurun pasir. Mereka tidak menyukai anak-anak, wanita, karena wanita dinilai makhluk yang lemah, tidak mampu berperang, dan tidak kuat melakukan pekerjaan yang berat. Seakan suatu bencana besar dan sebagai aib jika tidak mempunyai anak laki-laki. Hal inilah yang disebut dengan zaman kebodohan. Namun, selain memiliki watak, perangai, dan perilaku keras, penduduk Arab mempunyai jiwa seni sastra yang tinggi, terutama dalam bentuk syair dan sajak. Kepandaiannya dalam mengubah sajak atau syair merupakan kebanggaan orang Arab. Para penyair kenamaan sangat dikagumi dan dihormati pada zaman itu. Dari segi keyakinan, bangsa Arab terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah golongan yang mengingkari Sang Pencipta dan hari kebangkitan. Mereka percaya bahwa alam, masa, dan waktulah yang membinasakan segalanya, seperti yang termaktub dalam Quran Surah Al-Jathiyah. Jadi mereka tidak percaya dengan adanya Sang Pencipta. Sedangkan yang kedua adalah golongan yang mengakui adanya Tuhan, tetapi walaupun mengakui adanya Tuhan, namun mengingkari adanya hari kebangkitan, seperti yang termaktub dalam Quran Surah Al-Qaf. Yang ketiga adalah golongan yang menyembah berhala. Biasanya masing-masing kabilah memiliki berhala sendiri-sendiri. Misalnya kabilah Sokif di Taif menyembah Lata, kabilah Quraisy di Kinanah menyembah Uzza, dan kabilah Aus dan Kharaj menyembah Manat. Dan sebagai pemimpin dari semua berhala adalah Hubal yang ditempatkan di samping sisi Ka'bah. Sedangkan yang terakhir, golongan yang lain adalah golongan yang cenderung mengikuti ajaran Yahudi, Nasrani, dan Sabi'ah. Ada pula yang menyembah malaikat atau jin. Label jahiliyah yang diberikan kepada bangsa Arab pra-Islam bukan berarti tidak ada kebaikan sama sekali dalam kehidupan mereka. Bangsa Arab masih memiliki akhlak-akhlak mulia dan budaya positif yang menyejukkan dan menakjubkan akal manusia.
Di antara perkembangan kebudayaan masyarakat Arab pra-Islam adalah sebagai berikut. Bangsa Arab pra-Islam telah mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, terbukti dengan dikembangkannya ilmu astronomi yang ditemukan oleh orang-orang Babilonia. Ilmu astronomi ini berkembang di Arab setelah bangsa Babilonia diserang oleh bangsa Persia, kemudian mengenalkan ilmu astronomi ini kepada orang-orang Arab pada masa itu. Selain astronomi, mereka juga pandai dalam ilmu nasab, ilmu rasi-rasi bintang, tanggal-tanggal kelahiran, dan takbir mimpi. Masyarakat Arab yang tinggal di perkotaan atau disebut Ahlul Hadar, mereka hidup dengan berdagang. Kehidupan sosial ekonominya sangat ditentukan oleh keahlian mereka dalam berdagang. Mereka melakukan perjalanan dagang dalam 2 musim selama setahun. Pada musim panas pergi ke Syam atau Syria, dan pada musim dingin mereka pergi ke negeri Yaman. Pada masa itu sudah berdiri sebuah pasar yang diberi nama Pasar Ukas. Pasar Ukas dibuka pada bulan-bulan bertepatan dengan waktu pelaksanaan ibadah haji, yaitu bulan Zulkaidah, Zulhijjah, dan Muharram. Masyarakat Arab yang tinggal di pedalaman, yaitu masyarakat Badui, mata pencahariannya adalah dengan bertani dan beternak. Kehidupan mereka nomaden, hidup mereka berpindah-pindah dari satu lembah ke lembah lain untuk mencari rumput bagi hewan mereka. Masyarakat yang hidup di daerah yang subur, mereka bercocok tanam dan hidup di sekitar oase seperti Taif. Mereka menanam buah-buahan dan sayur-sayuran. Pasar Ukas tidak hanya menyediakan barang dagangan berupa perniagaan dan kebutuhan sehari-hari saja, tapi juga pegelaran kesenian seperti kasidah-kasidah gubahan sastrawan Arab. Syair menjadi salah satu budaya tingkat tinggi yang berkembang pada masa Arab pra-Islam. Syair juga dapat menjadikan seorang atau kabilah tertentu menjadi kabilah yang terbelakang atau kabilah yang terhormat. Selain bersyair, mereka juga terbiasa menuliskan kata-kata hikmah dalam setiap bangunan agung yang mereka dirikan untuk dijadikan peringatan dan diambil hikmahnya bagi generasi selanjutnya. Orang Arab saat itu berlomba-lomba dan membanggakan sikap dermawan. Separuh syair-syair mereka diisi dengan pujian dan sanjungan terhadap kedermawanan. Kehidupan sosial bangsa Arab pra-Islam terkenal pemberani dalam membela pendiriannya. Mereka tidak mau mengubah pendirian yang sudah mengakar dalam kehidupan mereka. Nah, salah satunya adalah menghormati dan memuliakan tamu. Menghormati tamu adalah bagian dari menjunjung tinggi sikap dermawan yang mereka miliki. Mereka berlomba-lomba untuk memuliakan tamu dengan segala harta benda mereka. Bangsa Arab pra-Islam rela untuk berkorban harta bendanya hanya untuk memuliakan tamu. Pernah ada seorang laki-laki yang kedatangan tamu di rumahnya, sementara dia tidak memiliki apa-apa selain unta yang menjadi tumpuan hidupnya. Ia rela menyembelih untanya hanya demi untuk menjamu tamunya. Yang terakhir adalah menepati janji. Bagi orang Arab, janji adalah hutang yang harus mereka bayar. Melanggar janji adalah aib bagi kehidupan mereka. Bahkan ada sebuah kisah Hani bin Mas'ud hanya demi sebuah janji mereka rela membinasakan keturunan mereka dan menghancurkan rumah demi memenuhi sebuah janji. Wah wah wah. Nah, beginilah gambaran atau peta konsep kehidupan masyarakat Arab sebelum adanya Islam. Jadi ada yang negatif dan ada yang bentuknya positif. Nah, silahkan kita tinggalkan saja yang negatif-negatif dan kita contoh hal-hal yang positif. Sekian dan terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan WhatsApp ke nomor Ibu atau komen di bawah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.